Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu perancangan masker ergonomi dengan metode Kaizen. Ini merupakan syarat mata kuliah. Sudah 2 tahun kita dilanda oleh COVID, di mana COVID ini merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus corona, yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernapasan akut. Namun, penggunaan masker ini terkadang merasa tidak cukup ergonomi bagi para penggunanya. Bagaimana perancangan masker yang ergonomi? Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perancangan masker yang ergonomi dengan metode Kaizen. Batasan masalah pada penelitian ini ialah penyebaran kuesioner tertutup dan terbuka dan tertutup, lalu menggunakan metode Kaizen dan menggunakan software SPSS. Pada pengumpulan data, kita pertama melakukan penyebaran kuesioner secara terbuka untuk mengetahui kriteria masker yang diinginkan oleh konsumen. Nah, ini merupakan cara untuk mengetahui cancel word yang akan digunakan untuk pengolahan data selanjutnya, untuk pengumpulan data selanjutnya. Di mana cancel word yang didapat yaitu adalah kualitas masker, harga yang terjangkau, ukuran masker yang fleksibel, bahan berkualitas, desain yang menarik, bentuk yang mengikuti fashion, tahan debu dan air, penangkal virus, tidak sesak, untuk kesehatan dan nyaman dipakai. Terdapat 11 cancel word yang akan digunakan pada tahap selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita masuk ke implementasi metode Kansai. Mengeliminasi kata Kansai bermakna sama. Hasil yang diperoleh dapat dilihat berdasarkan tabel di samping. Pasangan kata Kansai, hasil yang diperoleh dapat dilihat berdasarkan tabel yang di samping. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Pada tahapan selanjutnya dilakukan penyebaran kuesioner tertutup, di mana hasil rekapitulasinya dapat dilihat berdasarkan tabel di samping. Kita masuk ke uji validitas. Setelah melakukan uji validitas, hasil pengukuran kata Kansai menggunakan software SPSS dapat diketahui bahwa data variabel kata Kansai tersebut dikatakan valid karena nilai korelasi lebih besar dari nilai R tabel pada alfa 5%, atau nilai probabilitasnya korelasi lebih kecil dari nilai alfa 5% yaitu 0,05. Dari uji validitas yang dilakukan pada uji validitas pertama didapatkan 2 variabel yang tidak valid, yaitu variabel X1 di mana harga tidak terjangkau dan harga terjangkau, dan X2 ukuran masker tidak fleksibel dan ukuran masker yang fleksibel. Maka dilakukan uji validitas yang kedua atau iterasi yang kedua, didapatkan semua variabel dalam keadaan valid. Habis itu kita masuk ke tes reliabilitas, di mana tujuan dari tes ini adalah menganalisa apakah kuesioner itu reliable atau tidak. Setelah dilakukan uji reliabilitas kata Kansai menggunakan software SPSS, dapat diketahui bahwa nilai Cronbach's alpha adalah 0,874, nilai alpha sama dengan 5% adalah 0,05, serta nilai R tabel pada 5% dengan N50 strip 1 adalah 0,374. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa data reliable karena nilai Cronbach's alpha lebih besar dari nilai R tabel pada alpha 5%. Baik, kita masuk ke analisis faktor. Dapat kita lihat pada slide penyusunan matrik korelasi. Yang kedua yaitu perhitungan loading faktor. Yang ketiga yaitu communalities. Yang keempat total variance explained. Yang kelima yaitu screen period. Yang keenam komponen matrix. Yang ketujuh yaitu rotate komponen matrix. Yang kedelapan yaitu komponen transformation matrix. Untuk grafiknya dapat dilihat pada slide terlampir. Baiklah, saya akan lanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh kawan saya tadi. Ini adalah analisis semua faktor yang sudah dijelaskan oleh kawan saya tadi. Terdapat uji validitas, tes reliabilitas, dan lain-lainnya. Selanjutnya
analisis faktor kata Kensei setiap melakukan uji KMO dan uji Bartlett harga KMO untuk ukuran kecukupan sampel sebesar 0,816 lebih besar dari 0,5, maka analisis faktor dalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi persyaratan pertama. Berdasarkan anti-IMEC, diketahui nilai MSA dari masing-masing yang diteliti lebih besar dari 0,50, maka persyaratan kedua dalam analisis faktor ini pun terpenuhi. Dan berdasarkan total variance explained didapatkan hanya dua faktor, yaitu 4,397 dan nilai eigenvalue 1, maka dapat diartikan bahwa dua faktor yang dapat terbentuk berdasarkan komponen transformasi matrik maupun rotasi faktor. Selanjutnya, sini penentuan item dan kategori. Dan ini adalah penentuan item dan kategorinya. Pertama adalah inner, 1 penangkal virus, 2 sesak nafas, 3 nyaman dipakai, 4 untuk kesehatan, 5 bentuk mengikuti fashion, dan outernya bahan berkualitas, bisa menarik, tahan debu dan air. Dan dapat kita dapat kita lihat dari tabel ini, semua sudah ada penjelasannya. Penangkal virus itu penyaring berupa lapisan karbon aktif dan lain-lainnya. Selanjutnya, inilah data kriteria keinginan pelanggan. Ini diambil dari penyebaran kuesioner yang sudah dilakukan. Dapat dilihat dari tabel sudah dapat datanya semua. Dan data ini diambil sudah dari yang lalu. Dan itu aja saya jelaskan. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.